Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Udil Hadi Aranda Putra, yang mana ini merupakan suatu pertemuan yang sangat luar biasa. Karena pada kesempatan hari ini saya bertemu dengan seorang sahabat lama saya, yaitu Abdur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rafiq? Ini saya manggilnya Ustadz apa Mas ini? Mas aja. Konco kok. Karena teman ya. Teman. Jadi Mas Rafiq ini satu pondok dulu dengan saya. Dia di tingkat saya di pondok. Lalu beliau melanjutkan mondok sekarang ini di Lirboyo sekarang. Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Jadi yang sahabat-sahabat di rumah perlu ketahui, Mas Rafiq ini merupakan orang yang telah menghatamkan Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga beliau pernah menulis buku, bahkan sampai sekarang aktif di dalam penulisan. Untuk penulisan mungkin agak vakum sedikit. Cuman tetap untuk bikin kata-kata masih tetap. Untuk penulisan buku masih vakum sebenarnya. Tapi pernah nulis buku Ya, dengan pernah. judul Adab bagi para penghafal Quran. Syarah ya, yang diambil syarahnya atau mengartikan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangannya Imam Nawawi. At-Tibyan ya, karangannya Syekh Nawawi. Ya. Luar biasa. Monggo Mas Rafiq, ini kita sekarang ini bincang-bincang santai lah. Ya, Artinya santai. tidak perlu tegang, tidak perlu tidak perlu kaku-kaku banget. Karena sejatinya di barungpodcast.com ini kita ngopi santai, Ya. diskusi santai, barangkali bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang ada Ya, di insya rumah. Allah. Mas Rafiq, Ya, gimana ini? kegiatannya sekarang ini apa? Untuk kegiatan sekarang sebenarnya masih fokus ke penulisan, juga masih fokus, cuman bikin kata-kata itu, cuman bikin kata-kata motivasi untuk pribadi sendiri sih sebenarnya. Biar mungkin di tahun-tahun yang akan datang saya akan mengingat kata-kata yang saya tulis itu. Berarti sekarang ini kegiatannya masih di Pondok Pesantren Lirboyo ya? Ya, tapi sekarang kan liburan. Iya, karena sejatinya ketika Mas Rafiq ini liburan, kebetulan Mas Rafiq, loh kok Mas Rafiq ini kayaknya pulang, saya WA. Saya WA untuk bertemu dan kita ngopi bareng, ngobrol bareng kemarin ya. Ya, berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman, karena memang beliau Masya Allah ketika di pondok Amin, beda amin. beda dengan saya. Kalau saya sendiri kalau di pondok itu kurang istiqomah. Kalau Mas Rafiq ini memang beliau selalu ihdinas siratal mustaqim katanya. Amin. Ya Allah. Selalu berada di dalam jalan yang lurus. Amin. Saya anggap itu sebagai doa aja. Karena itu bahaya ya kan. Ke hati saya itu bahaya. Kayaknya sudah jadi orang sufi ini. Sudah jadi orang sufi. Mas Rafiq, saya sempat dikirimi buku sama panjenengan. Ya, dikirimi buku sama panjenengan terkait dengan adab penghafal Quran, yang mana sebenarnya kutipan dari kitab At-Tibyan yang dibahasa Indonesiakan terjemahan yang dibahasa Indonesiakan sama panjenengan dari pengarangnya yaitu Syekh Nawawi. Itu awal mulanya ceritanya kok bisa nulis seperti itu, bagaimana Mas Rafiq? Kalau tentang menulis kitab At-Tibyan itu kan, terjemahnya itu sempat punya muncul keinginan pengen jadi penulis. Karena saya lihat para penulis itu secara tidak langsung bisa merubah mindset seseorang. Akhirnya saya punya keinginan lah, mau nulis apa, bingung gitu. Pas di pondok itu kan ada kegiatan pengajian, artinya pengajian sunnah tentang kitab At-Tibyan itu. Saya ikuti, waktu itu saya ngajinya ke Gus Yasin. Maknai biasa lah, maknai Jawa. Akhirnya saya mendekati liburan, mungkin tak terjemah ini aja lah. Soalnya kan berkaitan dengan bidang saya, yaitu menghafal Quran juga. Mungkin juga bisa
buat motivasi buat diri saya sendiri. Yang penting nulis aja dulu gitu. Kan di Lirboyo itu juga saya ikut mading. Jadi ada komunitas kepenulisan tuh di Mading. Kalau mau pengen nulis buku katanya, coba kalau masih belum punya inspirasi ya, coba terjemah dulu ya. Kita kan sudah lumayan bisa baca kitab gitu. Kitab yang kita pelajari itu terjemah. Kalau mau pengen nulis buku. Tapi sebelum mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, panjenengan sudah hatam sebenarnya Al-Qur'annya di Pondok Bustanul Quran ya. Itu sudah hatam. Ketika Al-Qur'annya sudah selesai, lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo untuk fokus ke bidang kitab. Ya, karena gini, waktu itu saya kenapa kok memilih melanjutkan ke bidang kitab? Saya kan sebenarnya pengen lebih mendalami makna dari Quran itu sendiri. Kadang kan kita hanya hafal tok tapi nggak tahu maknanya. Nah, saya penasaran sebenarnya. Ingin lebih mendalami Al-Quran dengan ilmu para ulama zaman dahulu, yakni lewat tafsir, usul fiqh dan lain sebagainya itu. Ya salah satu jalannya mau tidak mau kita harus mondok salaf. Meskipun waktu itu saya sudah lulus SMA. Iya. Sudah tua ya, gitu. Karena mondok itu saya sudah tua. Jadi mondoknya Mas Rafiq ini ketika sama saya itu masih SMP. Sampai SMA ya. Sampai SMA, saya lulus SMA, nganggur 2 tahun, baru mondok di Lirboyo itu. Sampai detik ini. Pasti banyak pengalaman ketika kita belajar di salah satu pondok pesantren yang mungkin sudah terkenal, seperti halnya Pondok Pesantren Lirboyo, yang mana kalau alumni Lirboyo ini biasanya memiliki karakter yang santrinya ini gemar untuk belajar. Ya itu. Coba bisa dijelaskan Mas Rafiq. Kenapa sih kok rata-rata santri alumni Lirboyo ini seneng membaca, seneng apa istilahnya kalau debat di Pondok Pesantren itu? Basul Masail dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan Mas Rafiq? Ya. Salah satu yang saya suka di Lirboyo itu ya itunya. Belajarnya. Jadi di Lirboyo itu belajar itu nggak usah dipaksa. Malu sendiri. Karena teman-teman yang lain tuh ngelihat teman-teman yang lain banyak yang belajar gitu. Kita diem ngerokok kan nggak enak gitu. Malu. Akhirnya mau tidak mau kita buka kitab. Yang awalnya terpaksa karena malu, akhirnya jadi terbiasa seneng baca kitab. Ya karena memang kalau ditelusuri kitab itu sebenarnya menyindir kita. Apalagi kalau teman-teman pernah baca kitab Nasha'ihul Ibad itu, wah itu benar-benar menyindir diri sendiri itu. Terkait dengan adab. Terkait dengan nasihat kepada diri sendiri. Iya, nasihat terhadap diri sendiri. Jadi saya bingung sebenarnya ya mau bahas apa. Kadang jujur pada kesempatan hari ini saya sengaja pakai baju yang rapi. Saya pakai peci karena ingin bertemu Mas Rafiq. Kira-kira seperti itu. Orang penghafal Quran. Jadi orang penghafal Quran itu orang yang sedang melaksanakan atau melakukan proses dalam melaksanakan menghafal Al-Quran. Beda halnya dengan orang yang sudah menghafal Al-Quran. Ini perbedaannya di mana Mas Rafiq? Jadi kalau penghafal Quran itu kalau diistilahkan bahasanya kita itu penghafal Quran tuh masih proses, belum pernah hatam lah intinya. Jadi dari tahap awal dari juz 1 sampai juz 30 itu mungkin belum selesai. Setorannya masih juz 15 belum selesai sampai 30 juz. Itu proses penghafal Quran. Orang yang masih menghafal Quran. Bukan toh yang sudah hatam berarti enggak penghafal Quran ya, enggak gitu juga. Kita bedakan itu supaya kita tahu metode penghafal gimana, tahu metode yang sudah hafal bagaimana. Kalau secara pengalaman pribadi, penghafal itu waktu saya ngafalin lah, jadi penghafal Quran. Waktu saya ngafalin itu pakai metode 1 hari 1 halaman kan begitu. Nanti kalau sudah 1 juz selesai, kita murojaah dari awal. Baru naik ke tingkat selanjutnya.
Nah, kalau sudah hatam, artinya orang yang sudah hafal Quran, dan saya juga masih berlatih ini, itu yang paling sulit. Sebenarnya yang paling sulit bagi para penghafal Quran itu yang sudah hatam, Mas Ulil. Karena mau tidak mau kita harus murojaah, mau tidak mau itu. Setiap hari itu. Minimal paling tidaklah 3 juz. 3 juz. Satu hari 3 juz untuk memurojaah hafalan. Kalaupun tidak bisa kayak di Lirboyo itu kan padat kegiatan ya Mas Ulil ya. Saya juga bingung ngatur waktu itu, biasanya pulang sekolah baru bisa murojaah. Jadi artinya kita mau meluangkan waktu untuk Quran. Jangan cari kapan saya waktu kosong untuk Quran, tapi kosongkanlah waktu untuk Al-Quran. Wah, ini kata-kata yang keren. Jadi kosongkanlah waktu kita untuk Al-Quran. Jangan nunggu waktu kosong untuk Al-Quran. Iya. Ada suka tidak Mas Rafiq terkait dengan dulu ketika panjenengan berproses dalam menghafalkan Al-Quran? Karena kan menghafal Quran ini kalau bagi orang awam, kayak saya sendiri semisal hebat ya, bisa menghafal Quran 30 juz, bisa hafal surat Al-Baqarah tanpa melihat, habis itu surat Ali Imran tanpa melihat sampai juz 30 ya, mungkin kan gitu ya. Tapi beda-beda metode, ada yang menghafal dari belakang, ada yang dari depan dan lain sebagainya. Ini ada suka duka tidak terkait dengan? Pastinya ada. Pastinya ada. Dan salah satu yang saya kan sempat waktu bareng sama Mas Ulil sempat ya itu waktu baru hafal selesai juz 3 itu. Artinya masih awal-awal menghafal ya. Selesai juz 3 itu kan saya sakit sampai di opnam gitu. Sampai di opnam itu saya sampai teman-teman saya kalau cara bahasa Madura kayak di Rafiq nerusakin dah. Masa Rafiq mau neruskan lah. Keadaannya seperti ini. Dan saya rasakan itu ujian yang bisa membuat saya lebih kuat lagi. Artinya ketika kita ada kendala apapun ketika menghafal, jangan berhenti. Saya sering Mas Ulil, di pondok saya di Lirboyo itu ada salah satu penasehat saya, senior saya itu beliau pengen menghafal Quran. Jadi beliau itu sudah tamat Lirboyo, sudah tamat, cuman masih ngabdi di sana untuk ngajar teman-teman yang masih kecil. Nah, beliau kan pengen menghafal Quran, tapi kendalanya sibuk waktu. Ya saya bilang, jangan pernah berhenti menghafal, intinya Pak. Kan saya manggilnya Bapak dah sebenarnya. Jangan pernah berhenti menghafal Pak, sesulit apapun itu. Terus saya ceritakan ada mbah-mbah itu, kemarin kan ada postingan mbah-mbah baru wisuda ketika umur 60 tahun. Iya, ada pernah baca itu. Mbah-mbah. Masa kita mau kalah sama beliau, mbah-mbah itu. Sedangkan kita meskipun sudah jadi penasehat ke Bapak itu, sudah jadi penasehat, sudah lulus Lirboyo, kan masih muda, terhitung di bawah 30 tahun. Dan untuk mencapai usia 60 itu masih ada waktu 30 tahun. Ibaratkan kalau 30 tahun itu dibuat menghafal Quran ya. Al-Quran itu 30 juz. 1 tahun bisa ngapalin 1 juz misal. 1 juz itu ada 10 lembar. Masa kita gak mampu ya? Dalam waktu 1 tahun? Dalam waktu 1 tahun 1 juz ya? Kan pasti mampu. Artinya kalaupun teman-teman juga yang di rumah mungkin pengen ada niatan untuk menghafal, realisasikan niat itu. Karena saya ingat pesan Gus Bahar. Kalau orang yang menghafal Quran, itu yang dilakukan itu sudah baik. Artinya harus meyakini bahwa menghafal Al-Quran itu perbuatan yang baik. Karena masih keren Mas Ulil, kata dauhnya Gus Bahar itu. Karena nanti kalau sudah di akhirat misal ngadep ke pangeran gitu, ditanya sama pangeran, kamu hafal Quran enggak? Udah hafal Gusti, tapi kok lagu dangdut hafal ya? Kan bingung jawabnya. Tapi kalau kita pernah ngafalin Quran, enggak, nggih pernah Gusti, hatam, boten. Tapi kan
kita nggak bingung jawabnya. Paling tidak pernah ya. Paling tidak pernah itu. Sehingga malaikat mau mencuti itu kok ini hafal Quran, pernah menghafal Quran, di dalam dirinya ada Al-Quran, katanya mencuti burung. Kan gitu kira-kira. Jadi dawahnya Gus Baha itu saya sering masalah Al-Quran tuh ke Gus Baha itu. Wah, karena kebetulan juga saya pernah ngaji beliau Ramadan kemarin tuh. Jadi dawahnya beliau itu simple saja. Kalau pengen ngafalin Quran ya ngafalin aja gitu. Artinya jangan sampai kita itu takut untuk menghafal Quran. Kan kebanyakan orang yang baru ngafalin Quran takut hilang, takut apa. Ya itu gak jadi-jadi nanti ngafalinnya karena bayangin rasa takut terus. Ada kecemasan karena takut tidak sampai, takut tidak hatam dan lain sebagainya, kan itu banyak biasanya seperti itu. Apalagi saya pernah mendengar di salah satu ustadz ketika itu dia memang mengkaji terkait dengan kitab Tibyan. Karena ketika waktu di pondok, ketika ada ustadz ngaji kitab, saya biasanya ada di belakang. Kalau di depan takut ditunjuk, kira-kira seperti itu. Jadi pernah salah satu ustadz saya itu dia ngaji kitab At-Tibyan, mengkaji kitab At-Tibyan, menjelaskan kepada santri-santrinya bahwasanya orang yang lupa dan orang yang memang sengaja lupa itu beda. Dan orang yang memang lupa ini tidak dibebani hukum dosa, sedangkan orang yang sengaja untuk melupakan itu dihukumi dosa. Gimana itu? Ya, prinsip saya juga itu yang juga dijadikan pegangan oleh saya ya. Ya namanya manusia kan al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ya mau gimana lagi manusia kok. Artinya kita nggak usah mengkhawatiri gimana nanti kalau lupa. Yo lupa ya di murojaah ya. Kok gimana itu? Artinya kalau lupa tinggal ulangi gitu. Yang penting jangan berhenti. Jangan putus ya. Jangan putus. Wes aku lali Al-Qur'an nih. Enggak usah. Nah, itu yang dosa ya. Yang dosa. Saya juga teringat dawuhnya Bunyai Hanam Saudara. Beliau tuh dawuh gini. Sing wajib niku nderese, boten lanyai. Bagi para penghafal Quran itu yang wajib itu deres itu mengulangi hafalan. Untuk masalah lanya, kelancaran hafalan bisa mungkin 30 juz mungkin. Itu fadl dari Allah yang diberikan kepada kita. Artinya kalau kita semisal wes deres tapi enggak lanyah-lanyah, itu enggak masalah, yang penting deres aja gitu. Yang penting deres. Jadi intinya jangan putus asa. Ya. Saya teringat dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya kamu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kan kira-kira seperti itu. Membahas yang disampaikan oleh Nabi. Mas Rafiq, ketika menulis atau mengartikan kitab At-Tibyan ke bahasa Indonesia, ada tidak salah satu bab yang panjenengan sukai? Yang paling saya sukai mungkin suka semua ya, karena ilmu semua. Iya, karena ilmu semua ya. Lah, inilah perbedaan saya dengan Mas Rafiq. Kalau saya itu karena beliau memang ketika di pondok lurus-lurusan beliau. Bahkan amin. Pernah sakit juga beliau. Bahkan ketika pernah sakit memang pernah diisukan untuk berhenti anak ini, berhenti. Itu pernah. Ternyata meskipun beliau sakit parah ketika itu, saya mengatakan parah karena memang sangat tahu keadaannya, tetapi beliau tetap untuk melanjutkan di pondok dan terus menghafalkan Al-Qur'an. Ketika itu ya. Semoga istiqomah, teman-teman juga di rumah bisa minta doanya gitu. Minta doanya, oke. Jadi Mas Rafiq ini belum beristri kawan-kawan. Belum beristri beliau. Sekarang insya Allah akan melanjutkan ke Mahat
Mahat Ali di Lirboyo. Tidak tahu sampai kapan beliau akan betah untuk terus mencari ilmu, karena memang ilmu itu tidak ada batasannya ya kan, sampai meninggal iya. Ilalahdi minalahdi kan gitu katanya. Jadi dari keluar kandungan sampai liang lahat. Ya apa ya, saya ini jujur bingung mau tanya apa. Saya bingung ke Mas Rafiq ini, karena circle-nya Mas Rafiq ini adalah orang-orang yang alim. Amin. Orang-orang yang pendiam. Sampai juga kan termasuk orang tersebut. Aduh, amin ya Allah. Amin, bukan orang-orang yang koar ya. Mas Rafiq, ada tidak dalam perjalanan dalam panjenengan menuntut ilmu ini ada suatu kejadian atau suatu histori yang mengenang sampai detik ini? Histori yang mengenang sampai detik ini itu yaitu waktu saya menghafal sebenarnya. Yang paling mengenang tuh yang paling saya sesali juga itu waktu saya wisuda, Mas Ulil. Waktu wisuda tahfidz di Bustanul Quran Asaidiyah Wurujinggo, asuhannya Kiai Kholik. Kiai kita bersama. Kiai kita bersama. Jadi saya juga pernah mondok ya, sahabat-sahabat. Jadi itu waktu wisuda itu saya satu minggu sebelum wisuda itu saya sampaikan ke Bapak, Pak, nanti sampean yang naik ke panggung gitu, yang apa ya, ngasih ijazah lah. Nanti sampean yang naik ke panggung. Dan ternyata Hamin 3 dari wisuda itu bapak saya itu sakit. Waktu itu lumayan parah sakitnya, di ICU. Sakit paru-paru. Itu saya gimana ya? Karena yang paling mendukung saya untuk menghafal itu bapak saya. Sampai detik ini. Ya juga ibu juga berperan, cuman yang lebih dominan itu bapak. Dari awal itu bapak yang ini. Itu pas saya wisuda, hari wisuda itu, pas naik panggung, saya sudah agak bisa nahan lagi itu. Waktu itu saya nangis. Akhirnya pas Kiai Kholik tuh ngasih ijazah, ngasih penghargaan lah, beliau langsung meluk saya. Yang sabar ya Fik, yang sabar. Iya itu. Masya Allah, saya gak bisa nahan itu waktu itu. Jadi kenangan yang sulit untuk dilupakan. Sulit untuk dilupakan itu Jadi waktu mondok dulu Mas Rafiq memang oh ya, saya teringat dengan suatu kisah yang bersama Mas Rafiq ketika berada di pondok ketika itu. Jadi Mas Rafiq ini kalau tidak punya uang, makanya dengan saya. Makanya saya doakan Mas Rafiq biar paling tidak bisa mendirikan pondok lah nanti. Amin. Sehingga saya bisa ngampung hidup nantinya itu. Sebenarnya untuk mendirikan pondok yang mungkin enggak kepikiran ke sana, tapi untuk menyebarkan ilmu ya pastinya harus ya. Dauhnya Mbah Yai Abdul Karim itu pendiri Lirboyo. Santri lek wes mulih ojo lali ngededam paru. Artinya mengajar. Santri kalau sudah pulang jangan lupa untuk ngajar, menyebarkan ilmu. Karena itu satu-satunya satu-satunya bekal kita gitu. Ngajar itu satu-satunya bekal kita. Sehingga kalau nggak ngajar itu kayak gimana gitu. Kayak ada ganjel. Makanya sampai saat ini saya diajak Mas Ulil untuk podcast di sini dalam rangka itu sebenarnya, untuk merealisasikan dauhnya Mbah Yai Abdul Karim. Kalau kita mengaca pada zaman sekarang, era sekarang, itu banyak orang-orang yang alhamdulillah sudah menghafal Al-Quran, bahkan dari tingkat SD, SMP, SMA, yang itu sudah dibuat ekstrakurikuler, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kalau saya melihat, kalau kita perhatikan, banyak anak-anak ataupun orang yang menghafalkan Al-Quran tetapi secara adab masih
kurang. Mungkin Mas Rafiq bisa menjelaskan terkait dengan adab-adab orang yang penghafal Al-Qur'an. Mungkin kalau dari kitab At-Tibyan sendiri itu dijelaskan tentang adabnya penghafal Quran kepada Quran. Gitu. Oh, kalau di kitab At-Tibyan gitu Di ya. kitab At-Tibyan itu adabnya penghafal Quran Dengan Al-Qur'an. kepada Al-Quran. Sedangkan kalau masalah adab seseorang kita misal kepada guru ataupun ke masyarakat itu di kitab-kitab lain, di kitab kayak Ta'limul Muta'alim, terus kayak kitab Taisirul Kholaq itu kalau di kitab-kitab kuning itu. Untuk masalah yang sampai tanyakan adab penghafal Quran kepada Quran ataupun penghafal Quran kepada masyarakat. Lah ini yang saya ditanyakan kembali kayak gini nih. Karena kalau kita mengaca di At-Tibyan memang adab dari penghafal Al-Qur'an kepada Al-Qur'an ya kan kita. Ya mungkin itu dijelaskan Mas Rafiq. Itu sekilas yang saya ingat aja ya. Adab kita para penghafal Quran itu hendaknya lebih daripada orang yang biasanya. Artinya ketika kita itu mau menghafal Quran itu harus pakai peci lah gitu. Menghadap kiblat itu kan adab-adab penghafal Quran kepada Al-Quran. Kalau ada sih sebenarnya yang menyenggol masalah adabnya penghafal Quran kepada masyarakat di kitab itu. Cuman sekilas. Kayak orang hafal Quran itu harus menjaga dirinya. Artinya menjaga dirinya itu gimana? Ya jangan sampai orang hafal Quran itu terkesan buruk di mata masyarakat. Seperti itu. Karena kalau orang hafal Quran itu terkesan buruk di mata masyarakat, nanti yang ikut ya, dalam tanda kutip yang ikut dibawa itu juga Al-Qurannya. Wong hafal Quran kok ngono kelakuannya kan gitu. Kan tidak enak ya? Iya, kedengarannya tidak enak kan kalau gitu ya. Artinya kita harus mau menjaga diri bagi teman-teman yang tidak menghafal Quran, sesama pejuang Al-Quran, sebisa mungkin untuk mengurangi brontone kita, kopler kita lah sebisa mungkin. Ya meskipun saya juga orangnya sebenarnya juga nggak lurus amat ya. Mungkin ada sedikit melenceng ya, namanya itu kan salah, manusia biasa salah. Cuman setelah itu kita kembali lagi tobat ya, seperti itu. Tapi menurut Mas Rafiq ini, kalau kita kan kalau mengaca kepada kitab At-Tibyan itu adab terkait penghafal Quran kepada Al-Quran kan gitu. Tetapi kalau sejatinya menurut Mas Rafiq ini terkait dengan orang yang menghafal Al-Quran di masyarakat atau kepada masyarakat, itu bagaimana? Dalam masalah Sosial. Dalam masalah sosial, menurut pendapat saya, di era sekarang kan banyak tuh anak-anak dari pertanyaan sampean tadi, banyak yang sudah dari SD sudah mulai menghafal, SMP juga sudah ada ekstrakurikuler untuk menghafal. Jadi kita itu sebisa mungkin untuk menunjukkan apa yang ada di Al-Quran, melaksanakan apa yang ada di Al-Quran, kayak baik ke tetangga ataupun jangan sampai kita menyakiti orang lain gitu. Jadi yang kurang diperhatikan untuk teman-teman yang menghafal Quran di era sekarang itu ya makna dari Al-Quran itu sendiri yang mungkin banyak ditinggalkan. Makanya dulu itu saya setelah hafal Quran pengen mendalami Al-Quran untuk mengetahui apa sih yang harus saya lakukan. Masa ngapalin toh kan gitu. Beda dengan orang yang menuntut ilmu, adabnya kepada guru di taklim sudah dijelaskan, ataupun adab seorang yang santri kepada masyarakat di Taisirul Kholaq itu juga dijelaskan kan gitu kan ya. Terakhir Mas Rafiq, mungkin bisa memberikan motivasi
kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan yang menonton terkait dengan agar memiliki semangat dalam menghafalkan Al-Quran? Ya, mungkin saya ngutip dari dawuhnya Gus Bahak lagi ya, karena saya juga ngefans banget sama beliau. Masalah keilmuan luar biasa kan, bahwa yang Anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar. Artinya jangan minder, pede aja itu, pede aja. Jangan sampai kita itu punya persepsi, punya anggapan bahwa orang lain itu lebih utama daripada penghafal Quran. Karena juga dijelaskan kan seperti ini. Man utiyal Qur'ana fara'a anna ghairahu afdalu minhu faqad istasghara ma'azamahullah. Orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk menghafalkan Al-Qur'an, ditakdirkan oleh Allah. Kok dia itu beranggapan bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya, entah itu lebih kaya dalam hal ekonomi, entah itu lebih enak hidupnya. Kok dia beranggapan orang lain itu lebih afdol, lebih utama daripada dirinya, maka dia itu telah menyepelekan apa yang telah diagungkan oleh Allah. Ya artinya kita pede aja gitu, pede aja. Wong liya wis sugih yo ra urus gitu. Sepenting kita punya bekal untuk di akhirat, yaitu menghafal Quran. Terus juga dawuhnya Gus Bah itu gini. Kita itu di zaman modern ini itu mau tidak mau harus baca Al-Quran. Karena di antara yang disampaikan Al-Quran itu apa? Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iwan lisyaribin. Jadi di dalam tubuh sapi itu kan ada darah. Ada kotoran, ada dan lain macam segalanya itu. Tapi sapi itu juga bisa mengeluarkan susu. Jadi kayak apapun rusaknya zaman modern ini, kalau kita itu punya spek-spek ya, artinya spek-spek orang baik, selama kita itu jadi orang baik, kita itu pasti akan tetap menjadi labanan kholison, menjadi orang yang kalau diartikan global ya, arti dari saya sendiri itu menjadi orang yang bermanfaat lah. Labanan kholison itu kan susu yang murni. Jadi kalau kita itu sudah mentalnya itu sudah baik, mental kita itu jadi orang baik, kita akan tetap jadi labanan kholison. Meskipun kayak apa rusaknya zaman ini. Itu saja sih. Oke. Tersentuh kata-kata terakhir dari beliau. Sama-sama kita doakan. Amin. Sama-sama mendoakan. Mas Rafiq mendoakan saya, dan juga saya akan selalu mendoakan Mas Rafiq semoga dalam menuntut ilmunya di Pondok Pesantren Lirboyo semangat, terus istiqomah. Amin. Sehingga nantinya bisa menjadi orang yang khairunas anfahum linnas. Itu ya. Terima kasih Mas Rafiq. Oh ya, ini sedikit mungkin bagi sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang ingin membeli bukunya Mas Rafiq, yaitu terkait dengan adab penghafal Al-Quran, syarah atau terjemahan dari kitab At-Tibyan, bisa menghubungi admin di bawah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Rafiq kehadirannya, todongannya. Saya sangat terima kasih dan mohon maaf apabila tidak ada apa-apanya ini sebenarnya. Tapi semoga itu sebenarnya. Ngapalin Quran tapi ngarep itu kan gak etis juga ya. Tapi jangan kapok-kapok lah datang ke sini main-main. Saya sangat-sangat bangga punya teman seperti panjenengan, karena ini merupakan paling tidak ketika di akhirat kalau saya ditakdirkan di neraka, panjenengan bisa nolong. Oh ini teman saya ini waktu mondok, paling tidak bisa diangkat. Kira-kira seperti itu Mas Rafiq. Dan juga kebalikannya. Kalaupun saya juga takutnya saya yang kita nggak pernah tahu ya siapa di antara kita yang masuk surga, siapa di antara kita yang masuk neraka, ini juga nggak tahu ya. Jadi kalau semisal saya yang di neraka juga sampean yang nolongin. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan pada hari ini itu bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadi edukasi bagi sahabat-sahabat yang nonton di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.